Oke, jadi menurut saya sendiri krisis moral ini sudah terjadi sebelum pandemi COVID, selama pandemi COVID, dan setelah pandemi COVID. Hanya saja perbedaannya letaknya di cara mereka melampiaskan krisis moral dari mereka sendiri. Contoh di saat pandemi COVID, mereka kan lebih menampilkan hal-hal yang kurang bagus di sosial media seperti di kolom komentar Instagram, TikTok, di mana mereka menghujat atau di sana mengomentari sembarangan atau memberi komentar-komentar jelek terhadap postingan orang lain dengan kepentingan personal. Nah, untuk setelah pandemi COVID ini, untuk krisis moral sendiri itu terjadi karena transisi mereka dari terbiasa online dan ke offline itu hilang. Karena apa? Mereka sudah terbiasa dengan melekat di HP mereka dan mereka sudah nyaman dengan online. Seperti contoh, mereka sangat suka berkuliah secara online, di mana mereka bisa sambil tidur. Kan secara tidak langsung mereka tidak menghargai dosen mereka yang sudah rela meluangkan waktu untuk mengajar mereka. Menurut saya iya, karena pandemi ini membuat kita kayak pelajar itu jadi lebih malas gitu kan, untuk berpikir dan semacamnya gitu. Jadi kayak mereka contohnya kayak ngerjain tugas gitu ya. Mereka tuh dulu kan kita mikir sendiri ya pas sebelum pandemi gitu, tapi sekarang tuh udah ada kayak ChatGPT atau semacamnya kayak gitu. Jadi kan mereka lebih malas, jadi mengalami krisis moral lah gitu. Untuk mengubah perilaku itu, kalau menurut saya sendiri itu berdasarkan pengalaman ya. Dari pengalaman itu mereka akan belajar. Nah, untuk mendapatkan pengalaman itu mereka bisa dengan bergaul dengan orang-orang yang tepat. Mereka juga bisa teredukasi secara tidak langsung dari orang lain. Itu makanya pentingnya bersosialisasi agar meningkatkan moral mereka masing-masing. Sebenarnya berawal dari diri sendiri ya, kayak harus sadar diri kalau emang menggunakan kayak ChatGPT atau semacamnya itu kayak menurunkan tanda kutip kepintaran kita gitu. Soalnya kita kan jarang mikir gitu. Jadi pertama itu kesadaran diri, dan juga yang kedua juga kalau tidak salah dosen-dosen sekarang itu udah punya kayak alat untuk mengetahui apakah mahasiswanya menggunakan alat seperti itu gitu loh, ChatGPT dan semacam itu ya udah ketahuan, dan itu harus dikasih sanksi biar tidak banyak mahasiswa yang sering menggunakan seperti itu menurut saya. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, China. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Virus corona di Indonesia tembus 200.000. Kita langsung saja melihat bagaimana penyebarannya dan juga perkembangannya terkini untuk kita semua agar semakin aware dan juga mengetahui bagaimana COVID-19 secara keseluruhan di dunia. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Sebagian orang mengira tahun ini adalah tahun yang sangat baik, tahun paling membahagiakan, tahun dengan berjuta impian dan harapan, serta tahun untuk memulai hal-hal yang baru. Namun itu semua harus pupus dan kandas karena kita memasuki era yang benar-benar baru. COVID-19 merubah segalanya. Sejak hari itu, hidup umat manusia tidak akan pernah sama lagi dengan sebelumnya. Bahkan kita wajib beradaptasi dengan aturan yang ada. Hal ini membuat seolah-olah kita terkekang dalam kandang. Sulit pasti, berat sangat, lelah apalagi. Rakyat meminta kepastian dalam ketidakpastian, membuat situasi semakin memanas dengan para pemimpin pejabat dan pengampu negara ini. Apalagi dengan berbagai persoalan yang memanas akhir-akhir ini, dicap kurang pas dibahas dalam kondisi seperti ini. Salah satu kebijakan pemerintah ialah online school atau sekolah daring. Hal ini diupayakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 melalui perkumpulan antar siswa dengan siswa lainnya. Halo. Halo, Raffi. Iya, kenapa? Kamu udah ngerjakan tugas yang tadi nggak? Yang bisu? Loh, ada tugas dah. Wah, yang tadi. Kamu nggak ingat ya? Aku lihat yang tugasmu
Oh iya bentar, tak kerjain dulu. Oke, makasih ya. Tercatat dalam sejarah negara Indonesia, 14 Februari adalah hari yang mengubah segalanya. Meskipun pada awalnya kita menikmati sekolah daring karena terkesan sangat bebas, berbagai kecurangan pun terjadi, seperti bolos namun tidak ketahuan, terus ulangan pun menyontek, sehingga nilai kita sangat tinggi. Bahkan satu kelas pun tidak ada yang remet. Tetapi satu hal, apakah sekolah online membuat kita semakin pintar, atau bahkan kita tidak tahu apa-apa sama sekali? Tanyakan pada dirimu sendiri karena kamu yang tahu jawabannya. Dengan berbagai hal negatif yang terjadi saat ini, Indonesia sedang dilanda krisis moral. Ya, bukan isu yang baru, namun saat ini berbeda, semua sudah berubah. Jauh lebih individualisme daripada sebelumnya. Sejatinya, bukan hanya murid yang sudah lelah dengan kondisi seperti ini, para pengajar pun sudah lelah. Halo guys. Gimana tadi kamu kok bisa dimarahin sama aku? Aku jadi males gini gara-gara kelas online itu loh. Kalian gitu juga nggak sih? Bisa aku juga. Kan kalau kelas online aku bisa main juga. Oke, aku juga. Tapi kalau offline itu lebih paham sama materinya juga nggak sih? Iya, kita jadi bisa ketemu teman kan. Ya, sebenarnya kan itu juga udah jadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa kan buat belajar dan mengajar nanti. Justru dengan kembali offline kayak gini, kita jadi lebih gampang belajar bareng kan? Iya, benar sih. Pulang dulu yuk. Udah waktunya kan? Nilai moral kita sudah krisis, lantas siapa yang akan memajukan bangsa ini? Apakah bangsa akan berakhir? Apakah kita sampai di sini saja? Atau apakah kita akan kembali dijajah oleh bangsa lain? Yang bisa menunjukkan hanyalah waktu. Tetap kuat karena kita adalah generasi emas. Masa depan tergantung kita semua.